Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan satu materi yang sangat singkat, tidak perlu banyak-banyak, cuman mudah-mudahan bisa membekali diri kita untuk menghadapi suasana dunia yang boleh dikatakan semakin ranjau. Mengapa demikian? Saya mendengarkan di TV Moji itu loh, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pembunuhan diungkap itu. Masya Allah. Jadi kalau saya melihat kejadian hal yang seperti itu, ini betul-betul dunia ini sudah boleh dikatakan sudah mau akhir. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh? Padahal kan jelas itu ayatnya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasada fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a. Baman ahya fa ka'annama ahya nasa jami'a. Barang siapa membunuh seorang manusia, dia tidak karena membunuh dan tidak karena membuat kerusakan di bumi, itu hukumnya sama dengan membunuh manusia seutuhnya. Coba kita bayangkan ini, kayak apa dosanya membunuh orang itu. Ini bapak-bapak dan ibu juga saudara sekalian, ya khususnya yang kita sudah remaja juga, yang mengikuti channel saya. Nah ini, itulah yang namanya suatu kejadian, suatu masalah, suatu yang perlu kita harus ikut-ikut. Mudah-mudahan video saya ini juga bisa dilihatlah bagi mereka-mereka. Maka yang namanya hati, itu menurut para ulama ada yang namanya qalbun mayit, hati yang mati. Kedua ada qalbu marid, kan? Ada qalbun mayit, kemudian qalbun marid, kemudian yang ketiga qalbun sahih, yang keempat qalbun pertama qalbun marid, qalbun mayit, dua qalbun marid, tiga qalbun dhaif, empat qalbun sahih, yang lima qalbun kuat, hati yang kuat. Jadi kalau di Indonesia ada hati yang mati, hati yang sakit, hati yang lemah, hati yang sehat, hati yang kuat. Nah, bagaimana supaya hati kita itu bisa sehat dan kuat? Enggak usahlah kita itu bisa koreksi diri. Apakah hati kita itu di mana kedudukannya? Apakah kita ini kalau hati qalbun mayit, enggak. Bab orang yang hatinya mati itu yang tidak bisa dapat peringatan. Hati yang sakit itu kalau masalah itu lama sembuhnya.
dikecewakan orang tuh lama sekali sembuhnya, itu yang sakit. Nah, kemudian hati yang lemah. Nah, hati yang lemah ini, ya kalau dia mendapat masalah, nah ini juga lama juga sembuhnya, tapi tidak begitu seperti hati yang sakit. Itulah makanya perlu kita belajar bagaimana supaya hati kita ini bisa hati yang sehat, ya, dan kemudian bisa sampai yang kuat. Nah, ini akan saya sampaikan episode lain, ya, materinya. Itu saja, mudah-mudahan video saya ini bisa didengar, ya, dan juga bisa diikuti. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.